Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi hasil penelitian saya, yaitu berjudul tentang pengaruh massage friction terhadap pengurangan rasa nyeri pada pasien MCO kita Bekasi. Oke, saya berasal dari Paralel 1, NPM saya 4118, 2191, 220017. Oke, baik. Oke, sesuai dengan judul saya yaitu pengaruh massage friction terhadap penurunan rasa nyeri pada pasien cedera bahu di MCO kita Bekasi. Ada abstrak, yaitu latar belakang peneliti, yakni masih banyaknya kasus cedera bahu yang belum tertangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi massage friction pada gejala nyeri cedera bahu. Metode ini menggunakan rancangan pre-eksperimental dengan one group pretest dan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami cedera bahu kronis yang datang ke praktek mandiri MPCO kita Bekasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang disesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 30 sampel. Instrumen yang digunakan untuk mengukur skala nyeri menggunakan visual analog skala FAST. Teknik analisis data menggunakan deskriptif, kuantitatif, uji hipotesis menggunakan Wilson Signet Rank dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu terdapat perbedaan nilai signifikansi pada kombinasi massa friction menurunkan nyeri plantar fleksi dengan nilai sig P 0,005 lebih kecil 0,05 dengan efektivitas 72,94%. Terdapat perbedaan nilai signifikansi pada kombinasi massa friction dan dalam menurunkan nyeri ekstensi dengan nilai signifikan P 0,005 lebih kecil 0,05 dengan efektivitas 68%. Kesimpulannya, massa friction dan infrared mempunyai pengaruh terhadap penurunan nyeri penderita cedera bahu kronis. Oke, pada pendahuluan, kesehatan sangat penting bagi manusia, karena tanpanya semua orang akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin padatnya aktivitas seseorang mengabaikan masa olahraga, tidak cukup untuk menghabiskan waktu untuk berolahraga. Karena sibuk di kantor, kampus, perusahaan, setiap orang harus berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik, menurut Yudik Prasutuwo 2013. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan posisi dan kemajuan olahraga di suatu daerah. Selama beberapa waktu, pengembangan olahraga yang berfokus pada partisipasi masyarakat yang dicoba dalam bentuk gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang berarti bahwa setiap anggota masyarakat memahami dan menyukai berbagai jenis olahraga, serta membiasakan diri untuk berolahraga. Cedera yang sering terjadi pada seorang olahragawan atau melakukan latihan tertentu disebut cedera olahraga. Proses pemulihan seorang atlet membutuhkan waktu. Ada saat ketika proses ini tidak berhasil karena ternyata memerlukan waktu yang lebih lama dengan alasan tertentu. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, itu akan berdampak pada kinerja atlet. Menurut Setyaningrum 2019, cedera olahraga seringkali didefinisikan sebagai kerusakan jaringan yang terjadi tiba-tiba selama latihan, seperti strain dan laserasi pada jaringan lunak tubuh. Sebenarnya ada yang disebut sebagai sindrom overuse, di mana jaringan aktif mengalami kerusakan tanpa didahului oleh kejadian tertentu. Sesi latihan yang melibatkan gerakan postur yang repetitif dan menyebabkan manifestasi klinis. Ada dua cedera, yakni trauma akut dan sindrom overuse adalah cedera yang paling sering dialami oleh atlet. Trauma akut adalah cedera berat yang terjadi secara mendadak, seperti robekan ligamen, otot, tendon, terkilir, atau bahkan patah tulang. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan profesional. Atlet sering mengalami sindrom pemakaian berlebih, yang bermula dengan kekuatan yang sedikit berlebihan tetapi berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama. Sindrom ini kadang-kadang menunjukkan respon yang baik terhadap pengobatan sendiri, menurut Setiawan 2021. Kelelahan sering terjadi menyebabkan cedera bahu. Struktur cavitas bahu yang diangkal mungkin tidak sama sendi bahu, yang sering menyebabkan gangguan bahu, menurut Paul M. Taylor dan Diane K. Taylor 2002-2015. Terapi masas, terapi herbal, terapi air, termoterapi, cold terapi, terapi latihan, terapi oksigen, terapi pernapasan adalah salah satu cara dari banyak cara fisioterapi dan alternatif dapat dilakukan, menurut ahli Satya Graha 2009. Salah satu komponen penanganan cedera olahraga adalah fisioterapi.
Beberapa jenis fisioterapi seperti terapi massage dan terapi latihan digunakan untuk menangani cedera. Cedera olahraga dapat membantu penyembuhan atlet dengan terapi. Terapi latihan dilakukan secara terus-menerus untuk membantu orang mengalami cedera atau gangguan kesehatan mengembalikan atau mendekati fungsi semula. Terapi massage dan latihan secara fisiologis mempelancar peredaran darah, merelaksasikan otot, dan mengurangi peradangan. Oleh karena itu, terapi massage dan latihan dapat membantu proses penyembuhan cedera, khususnya cedera bahu yang ditandai dengan penurunan rasa radang atau nyeri, dan peningkatan relaksasi otot yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak ruang gerak untuk gerak, atau menurut Angreon dan Kustanti 2014. Massage adalah salah satu teknik sederhana yang pertama kali dilakukan manusia untuk mengusap bagian tubuh yang sakit, meletakkan tangan yang halus pada bagian tubuh yang sakit, mengusap dahi yang panas, dan ternyata menimbulkan efek yang menyenangkan. Menurut Rahim 1988 nomor 4. Menurut Novita Intan Arova 2010 nomor 78, massage adalah teknik manipulasi jaringan lunak melalui tekanan dan gerakan. Massage dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya menurut Bambang Priyonadi 2008-5, satu, massage olahraga adalah massage khusus diberikan kepada orang-orang yang sehat badannya, terutama atlet yang pelaksanaannya memerlukan membuka hampir seluruh tubuh. Segmentasi massage adalah massage yang ditujukan untuk membantu penyembuhan gangguan yang kelainan fisik yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Dan tiga, massage segmen adalah massage yang ditujukan untuk membantu penyembuhan gangguan atau kelainan. Baik, di sini ada bagian hasil dan pembahasan. Semua subjek dalam penelitian ini merupakan penderita bahu cedera kronis yang berada di wilayah Jabodetabek dari bulan November 2025 hingga bulan Desember 2025. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, peneliti menunjukkan hasil dan dari statistik deskriptif dari subjek penelitian. Statistik deskriptif merupakan bagian penting dari suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar data yang hendak digunakan. Data yang akan memiliki arti apabila disajikan melalui ringkasan statistik deskriptif suatu data set dengan atau tanpa analitik sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi secara sederhana. Berikut ini adalah hasil statistika durasi cedera. Berdasarkan tabel di atas, memperoleh informasi bahwa pada durasi cedera didapatkan hasil responden dengan durasi 11-20 hari dengan persentase 66,7%, durasi 21-30 hari dengan persentase 20%, durasi 31-41 hari persentase 3,3%, dan durasi 41-50 hari dengan persentase 10%. Berikut merupakan grafik dari durasi cedera tersebut. Oke, di sini ada pengaruh massa friction terhadap nyeri gerak plantar fleksi di cedera bahu. Hasil penelitian, hasil rata-rata dan standar deviasi pemeriksaan skala nyeri gerak plantar fleksi terhadap 30 subjek penelitian sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan disajikan dalam tabel di bawah ini. Data di atas menunjukkan perbandingan pre-test dan post-test pada nyeri gerak plantar fleksi. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh signifikan massa friction, maka dilakukan uji normalitas. Nomor satu, uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas secara analisis statistik menggunakan uji Shapiro-Wilk karena ada datanya kurang lebih 50. Untuk melakukan pengambilan keputusan dalam uji normalitas, Shapiro-Wilk dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan signifikansi yang digunakan. A sama dengan 0,05. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik yang tersaji pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, variabel penelitian dilakukan pengujian dengan analisis non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon Signet Rank. Yaitu ada kedua, uji Wilcoxon itu hipotesis diterima apabila dan hipotesis ditolak apabila ACMP signifikan lebih besar 0,2. Berdasarkan tabel di atas ini, hasil uji Wilcoxon signifikan rank menunjukkan bahwa nilai nyeri gerak plantar fleksi pretest berkisar antara 6 sampai 9 dengan rata-rata 7.600 dengan standar deviasi 0,855. Sedangkan post-test memiliki rata-rata 2,066 dengan standar deviasi 0,739. Nilai Z terstandarisasi adalah min 4,870 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai probabilitas kumulatif adalah 0,00 ACMP. Signifikan 2 Tailed, sehingga HO ditolak dan HI diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-testnya. Pengaruh massa friction dalam menurunkan nyeri gerak ekstensi di cedera bahu. Hasil penelitian hasil rata-rata standar deviasi di pemeriksaan skala nyeri gerak ekstensi terhadap 30 subjek penelitian sebelumnya dan sudah dilakukan perlakuan disajikan dalam tabel di bawah ini.
Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pada nyerap ekstensi perlakuan post-test pretest memiliki nilai main sebesar 6,9,66 dengan standar deviasi sebesar 1,033. Sedangkan pada perlakuan post-test memiliki nilai main sebesar 2,266 dengan standar deviasi sebesar 0,944. Perbedaan nilai rata-rata pretest dan post-test skala nyeri gerak ekstensi pada pemberian massa Everiksen dilakukan dapat dilihat pada diagram berikut. Gambar diagram nyeri gerak ekstensi. Data di atas menunjukkan nilai perbandingan pretest dan post-test pada nyeri gerak plantar fleksi. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh signifikan massa Everiksen dan terapi panas maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini uji normalitas secara analisis statistik menggunakan uji Sapir-Whorf karena data kurang lebih 50. Untuk melakukan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Sapir-Whorf dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan signifikansi yang digunakan A sama dengan 0,05. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik yang tersaji pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di bawah ini, di atas diperoleh informasi bahwa dengan menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf, variabel penelitian dilakukan pengujian dengan analisis non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon significant rank. 2. Uji Wilcoxon. Hipotesis diterima bila nilai SMP signifikan kurang dari 0,05 dan hipotesis ditolak bila SMP signifikan 0,05. Hasil analisis data penelitian adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji Wilcoxon significant rank menunjukkan bahwa nilai nyeri gerak dorfleksi free test berkisar antara 5 sampai 9 dengan rata-rata 6,9966 dengan standar deviasi 1033. Sedangkan post test memiliki rata-rata nilai 2,266 dan standar deviasi 0,944. Nilai terstandar deviasi adalah min 872 dengan tingkat signifikansi 0,05, nilai probabilitas kumulatif adalah 0,000. SMP signifikan 2 telet, sehingga HO ditolak dan HI diterima, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Oke, pada pembahasan perlakuan massa Everiksen dapat mengurangi nyeri bahu saat gerak ekstensi, meningkatkan aliran darah oksigen, membantu mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan inflamasi. Selain itu, kurangnya nyeri menyebabkan orang lebih sulit bergerak dan rentang geraknya yang luas, menurut De Souza et al. 2019. Selain merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi sebagai neuromodulator dan neurotransmitter, hal ini mengurangi nyeri dan ketegangan otot. Dengan menempel pada reseptor opiat di saraf sumsum tulang belakang, endorfin dapat mencegah sinyal nyeri sampai ke sistem saraf pusat. Gerak yang mengganggu juga dapat meningkatkan produksi endorfin dalam sistem kontrol descendant dan relaksasi otot, menurut Mons Dragon 2004 dalam Ilmi MA 2018. Selain itu, menurut Harjo et al. 2005 nomor 99, serabut saraf bermielin tebal AB mengirimkan stimulasi, sedangkan serabut saraf afren AS dan C mengirimkan impuls nyeri. Serabut bermielin tebal AB memblok dan menutup gerbang lebih cepat daripada serabut afren AS dan C yang mengurangi sensasi nyeri. Hasil dari data 4 dan 7 menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan dalam nyeri gerak ekstensi dan plantar fleksi pada saat sebelum dan sudah terapi, seperti ditunjukkan oleh hasil P 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi massa Everiksen secara signifikansi menunjukkan nyeri gerak 8,033% untuk ekstensi dan 72,943% untuk gerak plantar fleksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Arief Kurniawan dengan judul efektivitas kombinasi massa Everiksen dan terapi untuk menyembuhkan nyeri berpengaruh signifikan dalam penurunan nyeri pada pasien 72,9% dan nyeri ekstensi 68,03 yang mengindikasikan bahwa kedua pelakuan. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.